Halo teman-teman, aku baru aja pulang dari luar kota. Jadi tadi aku baru ke Mannheim, ada konser dari Andre Rieu. Jadi Andre Rieu ini seorang, apa ya cara bilangnya, orkestrawan atau musisi intinya. Dan aku kemarin malam datang ke konsernya. Jadi beliau itu adalah salah satu musisi yang waktu aku kecil, bapakku itu suka nyetel di YouTube misalnya. Jadi memori masa kecilku nih, kalau misalnya inget musik atau hiburan, itu salah satu yang muncul itu adalah konser-konsernya Andre Rieu. Beliau sangat terkenal di seluruh dunia, dan kebetulan nggak sengaja aku nemu bahwa beliau ngadain konser di dekat tempat tinggalku dan tanggalnya juga pas. Jadi kemarin aku pergi dan menurutku itu adalah pengalaman yang cukup menyentuh ya, karena ya aku nggak pernah nyangka gitu sebagai anak kecil bisa ngelihat si Andre Rieu ini dengan mata kepalaku sendiri tanpa perantara. Nah tadi pagi aku pulang dari kotanya kembali ke tempatku karena aku habis nginep semalam di sana. Terus aku biasanya kalau di kereta itu sambil ngerjain The Weekend Growth Club Reflection Sheets. Kalau teman-teman belum tahu itu apa, itu adalah kayak reflection sheets yang ku susun. Jadi aku bikin skenario-skenario yang bisa kita bayangkan untuk ngebayangin atau ngevisualisasi masa depan kita kayak gimana, dan juga nanyain values kita. Pokoknya ngasih beberapa prompt lah ya, ide untuk memicu kita berefleksi dan menggali pengalaman hidup kita lebih dalam. Aku rutin melakukan ini, dan ini pertanyaannya dan skenario-nya aku sendiri yang susun, jadi aku yang buat dan rumuskan lah isinya. Cuma emang didesainnya sama Makmun, thank you Makmun. Teman-teman yang mau pakai reflection sheet-nya juga itu bisa cek di link di deskripsi, ditaruh di paling atas. Dan tadi pagi aku nemu post Instagram itu yang kurang lebih berisi tipe-tipe kesedihan yang dialami oleh orang umur 20-an, 30-an, 40-an sendiri. Dan ini adalah kesedihan-kesedihan sendiri yang jarang dibahas. Aku pengen coba bahas satu persatu poinnya, dan mana yang aku relate, aku bakal coba gali lebih dalam. Tapi pas aku lihat ini aku cukup ya tersentuh lah, karena ya nggak terasa gitu. Maksudnya aku umur 23, tahun ini 24. Itu waktu aku SMA ini adalah umur orang dewasa ya. Jadi nggak masuk akal gitu. Aku merasa di kepala aku masih kayak anak kecil sebenarnya. Aku nggak merasa perbedaannya signifikan dari aku SMA dan SMP dari segi gimana aku merasa. Tapi ya ini memberikan perspektif juga lah kayaknya ke gimana orang tua kita dulu gitu. Pas kita masih kecil kan, kita ngeliat orang tua kita tuh mereka kayak ya produk jadi gitu loh, adalah orang dewasa. Padahal sebenarnya ya mereka sama aja kayak kita gitu loh. Kita aja masih ngerasa kayak anak kecil kan. Mungkin mereka dulu juga kayak gitu. Cuma sekarang kita baru sadar pas kita udah di umur mereka. Dan yuk kita coba bahas satu-satu poinnya. Ini teman-teman bisa lihat daftarnya. Ada yang pertama tuh kehilangan versi dirimu sendiri setelah mengalami kesulitan, struggle kesehatan mental, atau trauma. Aku gak sulit pinpoint ini karena menurutku aku belum terlalu ngalamin trauma yang gede akhir-akhir ini. Tapi ya tantangan dan semacamnya itu ada, dan berkali-kali misalnya pas aku ngambil gap year atau pas beberapa tahun sebelumnya di SMA aku juga sempat down banget gara-gara ya satu dan lain hal. Aku ngerasa sih ada perubahan diri yang signifikan. Kayak misalnya apa yang terjadi sama aku waktu gap year kemarin, itu kan ngubah perspektif terhadap realitas kali ya. Akhirnya gitu harus merelakan identitas yang dulu aku rasa adalah untukku. Misalnya dulu aku merasa bahwa orang yang berhasil atau bentuk suksesku tuh kayak dia masuk perguruan tinggi, lulus, cum laude, pekerjaan bagus, dan semacamnya. Itu bentuk suksesku yang dulu. Cuma pengalaman bahwa aku ternyata enggak lewat jalur itu menurutku ngubah perspektif banget. Dan ini ngepaksa aku buat main lebih jauh gitu. Karena aku udah tahu peluangku di sini kayaknya enggak masuk akal. Aku jadi harus cari cara yang berbeda-beda. Dan ini membuatku main lebih jauh, ketemu lebih banyak orang, dan sadar bahwa bentuk berhasilnya orang-orang tuh beda-beda gitu. Dan kalau yang dicari pada akhirnya adalah kebahagiaan dan standar hidup yang tinggi, yang berkecukupan, jalannya juga banyak gitu. Nggak cuma satu doang yang kayak aku ketahui dulu. Tapi di saat yang bersamaan aku juga masih suka agak sedih gitu. Ini kayak apa aku harusnya kemarin kerja lebih keras ya? Apa aku harus coba usaha lebih? Dan pikiran-pikiran kayak gitu tuh selalu ada. Dan ini membuatku cukup sedih sih berkaitan dengan ini. Terus yang kedua itu grief-nya adalah letting go of the timeline you plan for your life. Merelakan lini masa atau waktu yang kita terencanakan untuk diri kita sendiri. Tentu ini masih relevan sama yang tadi ya. Aku merasa udah terlalu tua sebenarnya untuk posisiku saat ini. Aku umur 23, tahun depan umur 24, kemungkinan tuh aku lulus kuliah tuh bisa jadi umur 25. Lulus S1 loh ya. Dan ini karena
Aku sempat kuliah setahun, terus aku keluar, dan gapnya satu setengah tahun, jadi agak canggung gitu waktunya. Dan teman-teman kuliahku sekarang itu seumuran sama adekku yang di bawahku. Dan pas aku balik lagi, junior-junior atau maba-maba, itu seumuran adekku yang di bawahku lagi, yang lahiran 2007, yang aku nggak terasa dia juga udah mau masuk kuliah. Dan akhirnya ini kayak pas aku ngeliat teman-temanku ya, kalau misalnya aku pakai patokan orang-orang yang masuk dan lulus SMA ya sama kayak aku agak ketinggal beberapa tahun sebenarnya. Cuma di saat yang bersamaan aku merasa nggak apa-apa dan nggak masalah dengan ini, karena aku tahu jalan hidupku cukup unik dan aku berhasil keluar dari situasi dimana aku harus lulus kuliah buat dapat kerja. Aku udah berhasil nyiptain atau beruntung lah ya, dapat opportunities dan privilege untuk bisa lepas dari itu. Dengan yang pertama, waktu itu aku sempat kerja sama Ali Abdal juga. Terus yang kedua, setelah 1,5 tahun kerja sama Ali Abdal, aku kerja di Jerman sebagai working student. Dan yang ketiga juga tentunya aku dapat penghasilan dari kerjaan sebagai content creator dan apa yang ku lakukan, produk digital yang ku jual di internet dan semacamnya. Waktu gap year dan awal-awal kuliah itu mungkin kita masih mikirnya buat diri sendiri kan. Tapi di umur-umur akhir-akhir ini mikirnya tuh udah mulai kayak, oh ini gimana kalau aku nambah satu orang lagi di hidupku? Kalau aku ketemu doi gimana? Terus nanti kalau misalnya kita mutusin punya anak itu gimana? Itu juga harus dipikirkan kan. Dan aku ketemu beberapa orang selama perjalananku keliling berbagai tempat. Dan banyak banget kayak teman-temanku yang entrepreneur dan semacamnya yang udah berhasil, atau siapapun lah yang punya anak nih. Pas ku tanyain tentang bagaimana pengalaman mereka, hampir semuanya tuh bilang andaikan mereka bisa punya anaknya lebih cepat gitu, karena mereka jadi punya waktu lebih untuk bisa main sama mereka. Dan ini juga buatku mikir ya, aku nggak buru-buru sama hal kayak gitu. Dan aku pastinya ingin mempersiapkan diri supaya matang juga. Tapi nyataan bahwa sekarang aku ada tanggungan-tanggungan yang mungkin tidak sesuai timeline-nya kalau aku ambil patokan teman-teman seangkatanku, ini pasti aku agak terbelakang ya, atau agak telat sedikit. Aku coba untuk nggak terlalu mengkhawatirkan ini, dan lebih fokus ke kartu yang kupegang saat ini. Dan walaupun aku ketemu orang dan mereka bilang bahwa mereka tuh berharap bahwa mereka tuh punya anaknya lebih cepat. Aku juga ketemu kok banyak orang tua yang baru jadi orang tua tuh di umur 30-an ya atau 40-an ya, dan mereka juga pada bahagia dengan semua itu. Dan justru kadang anaknya jadi bisa terfasilitasi lebih jauh untuk bisa mencapai mimpinya. Dan kadang itu juga sih yang aku rasain perbedaan di Indonesia sama tempat tinggalku di Jerman atau di Jepang. Orang Jepang sama Jerman itu kan cenderung punya anaknya lebih telat ya. Cuma untuk tiap anak yang lahir itu jadi potensi berhasilnya itu jadi lebih gede, dan sumber daya yang bisa digunakan untuk dikeluarkan buat pendidikan anaknya, pengembangan diri dan semacamnya juga jadi lebih memadai karena orang tuanya udah ada di posisi yang lebih secure secara finansial. Jadi aku nggak terlalu khawatir soal ini ya. Cuma mungkin untuk start karir nih juga aku agak bingung nih. Mungkin teman-teman ngeliatnya kan kayak aku, oh si content creator nih udah 5 tahun punya penghasilan sendiri dan semacamnya. Tapi aku dari dulu tuh udah tahu sebenarnya bahwa ini tuh sesuatu yang sementara. Jadi content creator itu berselebritas itu nggak sesuatu yang berkepanjangan kayak kerja di kantor dengan beberapa kayak jaminan lah untuk hari tua, jaminan ini, jaminan itu. Aku nggak punya kayak gitu di pekerjaan yang wirausaha kayak gini. Dan aku udah sadar dari dulu sebenarnya, kayak ini nggak bertahan lama. Teman-temanku yang penghasilannya 0 waktu kuliah, 2 tahun, 3 tahun aja mereka bekerja, itu udah bisa nyamain penghasilanku, dan setelah 5 tahun mereka mungkin bisa menghasilkan lebih juga. Sedangkan aku yang udah dapat duluan, meskipun agak banyak dapat di awal, tapi perlahan-lahan menurun dan menurun. Dan ini makanya aku sekarang lagi mikir strategi keluar juga dari situasi ini. Di antaranya pasti yang pertama aku harus mulai mikirin gimana caranya untuk menjual produk gitu. Jadi aku nggak gantung sama brand yang masuk minta sponsor, endorsement dan semacamnya. Terus yang kedua, aku juga harus buka opsi untuk bekerja biasa. Jujur aja aku nggak melihat jalan ini kalau misalnya aku balik ke Indonesia. Karena Indonesia pasarnya udah sangat kompetitif sekali, jumlah orang yang banyak daripada tempat kerja yang tersedia. Jadi kalau misalnya aku mau stay di Indonesia, itu pasti berkompetisi sama orang yang udah jauh lebih fit lah buat diterima di pasar Indonesia. Dan karena jumlahnya banyak, sedangkan tempatnya sedikit, peluangnya juga jadi semakin kecil. Jadi planku saat ini adalah, ya mungkin yang terbuka buatku jalannya adalah untuk kembali ke Jerman. Karena sekarang aku udah punya pengalaman kerja di Jerman, sekarang lagi nunggu reference letternya gitu buat dari kantorku buat aku daftar kerja lagi di masa depan. Dan menurutku meskipun untuk standar gaji orang Jerman harusnya bisa lebih tinggi lagi, tapi karena aku datang dari Indonesia dan gaya hidup Indonesia, untuk kebanyakan hal aku nggak terlalu terpengaruh sama standar-standar sosialnya orang Jerman gitu loh, kayak yang rumahnya kayak gimana, mobilnya kayak gimana, kayak yang biasa-biasa aja buatku tuh udah sangat mencukupi dan membuatku merasa fulfilled, dan gaya hidupku itu
ada di level yang aku inginkan lah standar hidupnya. Jadi mungkin ini adalah salah satu jalur untuk eksplorasi gimana caranya aku balik ke Eropa lagi. Dan aku percaya sih Kak, masa depan kita itu bakal lebih global ya sebagai masyarakat dunia. Dulu memang ya mungkin habis generasi setelah perang itu kan kayak Indonesia, Amerika, pokoknya semua megang ke paspor dan negaranya sendiri. Cuma aku yakin semakin hari orang semakin sadar bahwa kita adalah global citizen gitu. Dan aku juga termasuk yang percaya itu sih. Memang ada rasa sentimen ya memegang paspor Indonesia. Cuma aku bukan yang tipe kayak harus di Indonesia, harus ini, harus itu. Aku lebih realistis juga dengan dimana potensiku. Dan kadang juga kalau diri kita udah makmur, itu lebih gampang buat ngebantu dan kontribusi ke Indonesia misalnya. Kayak yang ku irikan atau yang ku cemburui dari diaspora dari negara-negara lain kayak Jepang, Korea, dan semacamnya. Itu diasporanya udah pada makmur di luar. Jadi kalau ada orang Korea atau orang Jepang yang butuh apa-apa tuh, koneksi ke orang-orang yang diaspora yang ditanam di luar ini jadi kenceng gitu. Dan aku kemana-mana, keliling dunia, itu jarang banget misalnya lihat restoran Indonesia. Sekalinya ada restoran Indonesia, itu cuma buat orang Indonesia doang gitu. Sedangkan restoran Thailand, misalnya Vietnam, itu yang makan di sana itu semua orang, bukan cuma orang mereka doang. Nah, kalau aku jadi termasuk orang yang merasa bahwa untuk memperkenalkan Indonesia ke mata luar, mungkin kita harus jadi ambasador yang bagus juga. Kalau misalnya milih untuk tinggal di luar negeri. Oke, itu dia soal letting go of the timeline you plan for your life. Grief yang berikutnya itu body changes from natural aging, health struggles, or chronic illness. Ini kayaknya untuk yang berumur 40-an, 30-an mungkin. Aku jujur belum terlalu ngerasain ini, masih muda banget untuk ini. Jadi yang berikutnya, when what you thought was your dream job doesn't bring you the fulfillment you imagined. Apa yang kamu pikir adalah kerjaan impianmu nggak memberikanmu fulfillment yang kamu bayangkan. Aku belum ada di fase ini, kayaknya ini untuk fase lanjutan, cuma aku bisa kasih tahu bahwa strategiku atau apa yang ku jalani saat ini adalah kayaknya untuk pekerjaan-pekerjaan kita yang pertama itu hampir nggak bakal langsung nemu yang bener-bener klop sama kita gitu. Tapi ini bukan berarti bahwa kita harus stop kerja juga. Kadang aku merasa bahwa ini adalah masa eksplorasi yang bagus. Aku sering ngajarin atau aku juga adalah proponen yang cukup kuat tentang saying no to things you don't really want to do. Alias mengatakan tidak ke hal-hal yang tidak benar-benar kita pengenin. Cuma untuk beberapa hal dalam hidup, kalau kita belum ada di posisi yang cukup nyaman, atau kita belum ada di posisi tertentu, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah eksplorasi, mengatakan ya pada ini dan itu, supaya kita tahu preferensi kita gimana. Dan supaya kita bisa untuk ngebangun basisnya, atau fondasinya, supaya kita bisa lebih leluasa lagi dalam memilih. Kalau kita belum ada fondasinya, kita nggak bisa milih sama sekali. Jadi, kayak posisiku saat ini nih, aku kan nggak punya fleksibilitas dalam segi pekerjaan kan. Jadi aku harus ngambil kerjaan apapun yang tersedia buatku. Salah satunya misalnya kerja marketing communications. Jadi kayak nyiapin newsletter, desain, kayak copywriting, atau nulis-nulis email, postingan media sosial buat bos-bos atau manajer. Ini kan bukan sesuatu yang bisa aku bilang bener-bener panggilan ya. Tapi aku tetap belajar banyak dari sini. Dan caranya supaya aku bisa fleksibel di masa depan ya untuk ngelewati masa ini di mana aku ngambil opportunities berbagai macam yang mungkin nggak sepenuhnya klop, tapi aku bisa belajar tetap dari sini. Next, yang selanjutnya, outgrowing friendships that you deeply cared for. Artinya kita tuh kayak berkembang, sehingga saking berkembangnya, kita jadi terbebas dari pertemanan-pertemanan yang dulu sebenarnya sempat kita pedulikan. Kayaknya ini aku sadar setelah pandemi sih, atau ya setelah lulus SMA sih. Karena maksudnya tempatku di Duri, Riau, itu dari SD, SMP, SMA tuh orangnya gitu-gitu aja. Karena kotanya kecil kan, jadi pilihan sekolahnya cuma ya 1, 2, 3 gitu. Jadi dari SD sampai SMA itu ya kenal sama orang yang itu-itu aja. Dan akhirnya kalau kita nggak pernah pindah-pindah tempat kan, kita jadi punya koneksi yang cukup dalam juga sama komunitasnya. Cuma setelah lulus, ini pertama kalinya setelah 12 tahun sekolah, itu orang-orang pada pindah ke jalannya masing-masing. Dan di sini kayaknya aku mulai ngerasa outgrowing gitu, saling outgrowing lah semua orang yang ada di dalam lingkup pertemanan yang dulu. Udah pada mulai nemu jalannya sendiri, udah pada yang nemu jati dirinya sendiri, dan ya ini jadinya kita nggak sedekat dulu gitu, atau kita nggak nggak ada rasa kekeluargaan seperti dulu. Dan kadang ada rasa bersalah juga yang datang sama ini. Apakah aku harus effort lebih dan semacamnya? Apakah ini karena aku yang sombong atau mereka yang sombong atau gimana? Tapi padahal pada akhirnya ya hidup kan tetap berjalan, dan menurutku ini bukan sesuatu yang harus ditakuti juga. Ini kan bukan berarti kita sengaja memusuhi teman-teman kita juga kan, tapi ini lebih ya ngasih space lah ke masing-masing untuk berkembang di mana dia merasa dia bakal berkembang. Jadi karena aku nggak expect teman-temanku untuk selalu
ada buatku gitu, dan dengan itu menahan mereka berkembang, aku juga punya pikiran bahwa teman-temanku nggak bakal melakukan hal yang sama ke aku gitu. Jadi ya mereka paham kok, kayak kita orang dewasa dan mulai sibuk dan semacamnya dengan berbagai macam kepentingan sendiri, dan nggak selamanya bisa kita janjian di akhir pekan untuk nonton film, ke mall, dan semacamnya. Ada satu titik di mana kita harus jadi orang dewasa dan terima bahwa kita mungkin masuk fase di mana low maintenance friendships atau pertemanan yang agak sedikit kepentingan untuk diurusnya atau kebutuhan untuk diurusnya itulah yang lebih cocok untuk hidup kita. Losing a pet that felt like a companion or confidant. Kehilangan hewan peliharaan. Aku banyak banget ya kucing ya. Kalau nggak salah di rumahku tuh ada 8 atau mungkin bisa 11 dalam satu waktu. Dulu ada kucingku namanya Bubble. Itu kayak kucing putih oranye gitu yang ditaruh di belakang rumah terus kelindes mobil. Itu salah satu kucing favoritku. Kayaknya setelah meninggalnya Bubble tuh aku agak, ya kayaknya itu karena kucing tersayang kali ya. Habis itu jadi kayak, karena kucingnya banyak banget dan pastinya umurnya juga beda-beda, jadi aku udah kayak agak kebal gitu sama meninggalnya kucing-kucingku. Jadi ya tetap sedih sih, cuma kayaknya belum ada yang sakit hatinya tuh kayak sakit hati waktu si Bubble ini meninggal. Yang berikutnya, leaving a life and routines behind when you move to another city, even if the move was intentional. Artinya meninggalkan kehidupan dan juga rutinitas di belakangmu ketika kamu pindah ke kota yang lain. Ini lagi aku rasain lagi. Dulu 1 tahun yang lalu aku ngerasain ini pas aku pindah dari Jepang ke Jerman. Di Jepang aku udah punya rutinitas yang bagus ya, dan juga kayak akses ke Indonesia yang lumayan gampang dari Jepang. Terus tiba-tiba aku mutusin untuk exchange ke Jerman. Walau aku udah mutusinnya setahun yang sebelumnya kan. Kayak misalnya aku berangkat 2024, aku udah mutusinnya tuh dari 2023. Udah diketok palu tuh. Cuma pas beneran berangkat itu baru kerasa, wow ini aku harus mulai dari nol lagi. Aku nggak kenal siapa-siapa, rumahku masih kosong. Aku nggak tahu gimana cara masyarakat di sini tuh bekerja dan harus belajar lagi. Dan itu lumayan sih rasa stresnya selama 1 bulan pertama. Itu kayak rasanya patah hati gitu. Kayak ini bisa nggak sih kita, misalnya kalau orang baru putus gitu kan, kayak ini bisa nggak sih kita kembali lagi gitu dan semacamnya. Ini andaikan dulu aku kayak begini, aku mau ngambil langkah ini. Kayak jadi isi kepala tuh mikirnya kalau nggak masa lalu ya masa depan. Nggak pernah beneran mikirin saat ini. Dan itu jadi menyakitkan, sangat-sangat menyakitkan bagiku. Jadi kayak aku makan susah, mandi juga kayak cuma berdiri doang gitu, terus kayak bayangin skenario ini dan itu, kayak mikirin rencana pulang dan semacamnya. Tapi pada akhirnya kalau diberikan waktu sih, dan kita ngasih effort ya buat misalnya aku dekor kamar, bikin ya terasa kayak rumah, cari pertemanan baru, nyoba-nyoba hal yang membuatku senang, kayak pergi-pergi kafe ya, walau agak keluar duit lah sedikit, tapi itu worth it untuk bikin perasaan rumah di tempat yang baru ini. Dan sekarang malah aku sedih karena kurang lebih ya 1 bulan lagi aku bakal meninggalkan Jerman. Jadi aku nggak terasa ini udah setahun aja kah aku di Jerman ini. Dan sebentar lagi aku bakal pulang dan aku nggak tahu kapan balik ke sini lagi. Jadi itu cukup menyedihkan, cuma ya ini menginformasikanku gitu akan preferensiku. Makanya sekarang aku agak jarang travel yang keliling dunia gitu, karena ternyata aku menyadari pentingnya stabilitas buatku, stabilitas dan rutinitas. Aku merasa paling banyak memproduksi sesuatu yang meaningful itu pas aku lagi punya beberapa bulan di tempat yang sama doang, dan aku punya rutinitas tahu apa yang bisa di-expect. Tapi kalau misalnya kayak sekarang aku tiap 2 minggu atau tiap bulan itu ada agenda ke luar negerinya, rasanya kayak rutinitasku tuh selalu ke potong-potong gitu, dan itu sangat mengganggu lah kalau dari segi aspek produktivitas untuk konteks kerjaanku ya. Mungkin kalau aku full time traveler beda cerita, cuma kalau kayak aku nih mau nulis, mau bikin video, mau bikin digital products, itu aku merasa kehilangan fokus sih dengan terlalu banyak bergerak. Jadi di masa mendatang mungkin aku bakal lebih strategis lagi dengan jadwalin kapan aku bergerak, kapan aku diem, dan di kota-kota apa aku pengen berada. Ternyata aku lebih suka di kota besar daripada di kota kecil. Dulu aku pikir ya, karena aku gedenya full di kota kecil dan juga kuliah di kota kecil, aku pikir aku adalah anak kota kecil sejati. Ternyata setelah aku gede dan tertarik sama opportunities wirausaha, tertarik sama event-event atau komunitas, tertarik sama ini dan itu, aku sadar jauh lebih banyak itu terjadi di kota besar. Dan untukku misalnya yang sangat mendapatkan value dari koneksi-koneksi yang random yang tiba-tiba, itu lebih mudah kalau kita menempatkan diri di innovation hub, alias kota di mana inovasi terjadi, dan biasanya itu adalah emang kota-kota besar di mana orang-orang tuh pada ngumpul. Makanya ya, meskipun kalau di Indonesia nih, aku merasa Bandung tuh ideal buat tempat tinggal ya. Walau sekarang udah terlalu padat sih, overpopulasi. Nanti tambah aku lagi makin overpopulasi lagi. Aku merasa ya, makanya walaupun Bandung tuh nyaman banget, atau Solo atau apapun. Tapi kalau kita
kerjanya yang suka yang kayak ketemu orang, suka yang ngebangun komunitas atau ikut komunitas, ikut berbagai macam kegiatan, nyobain kafe-kafe estetik baru, itu kayaknya emang saat ini masih semuanya terpusat di Jakarta gitu. Emang sayang sih di Indonesia, harusnya dipecah ya, jadi ada beberapa kota, jadi nggak semua ke Jakarta doang. Cuma aku paham kenapa orang-orang pada milih Jakarta, karena nggak segampang itu buat mindahin semua ekosistem itu keluar Jakarta. Cuma ya kita lihatlah ke depannya kayak gimana ya. Ini masih ada setengah lagi sebenarnya listnya, cuma mungkin kita bisa bahas di next video aja. Pengen dengar pendapat teman-teman apa tentang masing-masing poinnya, mana yang paling resonate mungkin. Dan kalau mau reflect lagi tentang dirinya, aku udah siapin reflection sheet, bisa diakses di link yang ada di deskripsi. Terima kasih sekali lagi udah nonton video ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya.